Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Saljazibe, NIM K45190022 dari Program Studi Pendidikan IPA Angkatan 2019 Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai jenis stimulus terhadap hewan kategori invertebrata. Pada percobaan kali ini saya menggunakan judul stimulus kulit cacing tanah terhadap sentuhan dan mata majemuk lalat terhadap cahaya. Jadi pada percobaan ini saya menggunakan dua jenis hewan invertebrata. Yang pertama adalah hewan cacing tanah dan yang kedua adalah hewan lalat rumah. Yang mana pada percobaan ini juga sekaligus membahas dua jenis stimulus, yaitu stimulus mekanoreseptor atau respon terhadap sentuhan, dan juga jenis stimulus fotoreseptor atau respon terhadap cahaya. Kemudian untuk rumusan masalah pada percobaan kali ini, untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagian kulit cacing manakah yang memiliki tingkat respon sentuhan yang paling tinggi, dan untuk rumusan masalah yang kedua adalah warna cahaya manakah yang tidak disukai oleh lalat. Kemudian tadi ada rumusan masalah, kemudian ada hipotesis. Hipotesis untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagian anterior pada kulit cacing tanah memiliki tingkat respon sentuhan yang paling tinggi. Kemudian untuk hipotesis pada rumusan masalah yang kedua adalah warna cahaya biru adalah warna yang tidak disukai oleh lalat. Kemudian variabel yang saya gunakan pada percobaan kali ini untuk percobaan pertama yaitu percobaan stimulus mekanoreseptor terhadap kulit cacing tanah. Untuk variabel bebasnya adalah tingkat respon kulit cacing tanah terhadap sentuhan, dan juga untuk variabel terikatnya adalah perlakuan dengan menggunakan cotton bud dan juga jarum. Kemudian untuk variabel pada percobaan kedua yaitu percobaan stimulus fotoreseptor terhadap mata majemuk lalat. Untuk variabel bebasnya adalah jumlah lalat pada masing-masing cahaya. Kemudian untuk variabel terikatnya adalah perlakuan dengan menggunakan cahaya biru dan juga cahaya warna putih. Selanjutnya, sebelum saya menunjukkan video percobaannya, saya akan menyampaikan sedikit studi literatur mengenai percobaan yang saya buat. Untuk kajian teori yang pertama adalah tentang cacing tanah. Di sini cacing tanah merupakan makhluk yang telah hidup dengan bantuan sistem pertahanan mereka sejak fase awal evolusi. Oleh sebab itu, mereka selalu dapat menghadapi invasi mikroorganisme patogen di lingkungan mereka. Penelitian yang telah berlangsung selama 50 tahun menunjukkan bahwa cacing tanah memiliki kekebalan humoral dan selular mekanisme. Selain itu, telah ditemukan bahwa cairan selam cacing tanah mengandung lebih dari 40 protein dan pameran beberapa aktivitas biologis sebagai berikut, yaitu sitolitik, proteolitik, antimikroba, hemolitik, hemaglutinating, tumorolitik, dan kegiatan mitogenik. Di sini terdapat gambar cacing tanah, di mana cacing tanah tidak mempunyai kepala, tetapi dia mempunyai mulut pada ujungnya atau yang disebut dengan anterior, yang disebut dengan prostomium. Bagian belakang mulut terdapat bagian badan yang sedikit segmennya dinamakan klitelium yang merupakan pengembangan segmen-segmen. Mulut terdapat pada segmen pertama, sedangkan anus pada segmen yang terakhir. Cacing tanah tidak mempunyai alat pendengar dan mata, tetapi tingkat kepekaan sangat tinggi sekali terhadap sentuhan dan getaran, sehingga dapat menghindari cahaya, dan cacing tidak memiliki gigi, dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, kajian teori yang kedua adalah tentang lalat rumah atau dalam bahasa Latin Musca domestica. Musca domestica merupakan dari famili Muscoidea, ordo Diptera, kelas Insecta, dan filum Arthropoda, dan dikenal sebagai hama kosmopolit di kebun dan rumah. Musca domestica atau lalat rumah atau sering yang disebut dengan housefly merupakan salah satu spesies serangga yang banyak terdapat di seluruh dunia. Hampir 95% dari berbagai jenis lalat yang dijumpai di sekitar rumah dan kandang adalah jenis lalat rumah.
Di bidang kesehatan, Musca domestica dianggap sebagai serangga pengganggu karena merupakan vektor mekanis beberapa penyakit. Berikut ini adalah morfologi lalat rumah atau dalam bahasa Latin lalat Musca domestica. Dari hasil pengamatan dan pengukuran, ciri-ciri morfologi Musca domestica menunjukkan kepala besar berwarna coklat gelap, mata besar yang menonjol dan terpisah, dengan panjang tubuh berkisar antara 6,5 sampai 7 mm, warna tubuh abu-abu kehitaman, dan pada bagian permukaan atas toraks terdapat 4 garis berwarna hitam. Pada abdomen ditandai dengan warna dasar kekuningan serta didapatkan garis hitam di bagian median. Lalat mempunyai sistem penglihatan sangat baik, yaitu pada mata majemuknya yang tersusun atas lensa optik yang banyak, sehingga lalat mempunyai sudut pandang yang lebar. Kepekaan penglihatan lalat 6 kali lebih besar dibandingkan dengan penglihatan manusia.